resmi diumumkan FIFA langsung usai pecundangi Brunei di Piala AFF U23. Erick Thohir dapat kabar mengejutkan dari FIFA. Kira-kira kabar apakah itu? Nah ini nih, berhasil kalahkan Brunei dengan skor telak. Timnas Indonesia pecahkan rekor baru. Kira-kira rekor apa sajakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kekasih Jens Raven dibikin geleng-geleng kepala. Stadion utama Gelora Bung Karno bergemuruh pada Selasa malam, 15 Juli 2025. Ketika Jens Raven tampil bak mesin gol dalam laga pembuka grup A ASEAN Cup U23 2025. Tapi bukan cuma ribuan supporter Indonesia yang dibuat melongo. Di tribun penonton, sosok Estella Lopati kekasih Jens yang juga anggota Timnas Putri Indonesia tak bisa menahan ekspresi heran dan bangganya. Bagaimana tidak? Kekasihnya mencetak 6 gol alias double hat-trick ke gawang Brunei Darussalam dan menjadi man of the match dalam kemenangan telak 8-0. Ini bukan hanya kemenangan, ini pertunjukan pribadi ala Jens Raven yang membuat semua orang geleng-geleng kepala termasuk sang pujaan hati. Estella yang hadir langsung ke stadion mengenakan jersey merah Timnas Indonesia dengan nama RAVEN di punggung, tampak antusias sejak awal laga. Ia duduk berdampingan dengan Zahra Musdalifah, rekan setimnya di Timnas Putri. Namun, ketika Jens mencetak gol keempat, ekspresinya berubah. Saat Zahra menanyakan perasaannya melihat performa sang kekasih, Estella hanya mampu menggelengkan kepala sambil tersenyum lebar. Sebuah bahasa tubuh yang mengatakan lebih dari 1000 kata bangga, tak percaya, dan mungkin sedikit geli karena Jens terlalu gila malam itu. Tak cukup sampai di situ, Jens Raven juga sempat melakukan selebrasi tarian pacu jalur yang tengah viral usai gol keempatnya. Usut punya usut, selebrasi itu ternyata adalah janji pribadi yang ia buat kepada seseorang sebelum pertandingan. Meski tak menyebut nama secara eksplisit, banyak yang menduga sosok yang dimaksud tak lain adalah Estella. Apalagi setelah laga usai, Jens langsung mendekati tribun tempat Estella duduk dan menerima pelukan hangat darinya, momen romantis yang bikin penonton ikut senyum-senyum sendiri. Aksi Jens yang memadukan keganasan di lapangan dan romantisme manis di tribun itu langsung jadi bahan pembicaraan netizen. Tidak hanya soal 6 golnya yang luar biasa, tapi juga tentang bagaimana hubungan Jens dan Estella menjadi bagian dari cerita besar kemenangan ini. Pasangan yang sama-sama berseragam merah putih ini telah mencuri hati para supporter seolah menjadi simbol semangat dan cinta dalam dunia sepak bola Indonesia. Namun di balik euforia selebrasi dan pelukan manis, ada peringatan keras dari pelatih Gerald Vandenburg yang mengomentari selebrasi tarian Jens. Dengan nada tegas, sang pelatih mengatakan bahwa aksi semacam itu tidak boleh terulang. Selanjutnya, jika melakukannya, dia tidak akan bermain, ucapnya lugas. Untungnya, Jens cepat tanggap. Itu hanya sekali, jadi saya tidak akan mengulanginya, katanya sambil tersenyum. Mungkin cukup sekali menari, tapi mencetak gol sebanyak itu? Para fans jelas tidak keberatan kalau itu diulang-ulang terus. Cerita cinta Jens Raven dan Estella Lopati bukan hal baru bagi para pecinta sepak bola tanah air. Sejak keduanya tertangkap kamera saling kirim emotikon hati dan peluk saat Jens resmi bergabung dengan Bali United, pasangan ini telah menjadi sorotan. Tapi malam ini mereka naik level. Estella bukan hanya menyaksikan kekasihnya mencetak gol, tapi juga jadi saksi dari sebuah performa yang akan dikenang selamanya bukan hanya oleh dirinya, tapi oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Nah, menurut kamu apakah Jens Raven bisa mempertahankan performanya hingga akhir turnamen? Atau mungkin ada selebrasi unik lainnya yang ia siapkan untuk Estella? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa, siapa tahu Estella juga ikut baca komentar kamu. Erick Thohir dapat kartu kuning dari FIFA.
Suasana riang gembira tengah menyelimuti para fans Garuda setelah timnas Indonesia U23 menggulung Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0 di ajang Piala AFF U23 2025. Stadion bergemuruh, media sosial penuh dengan pujian, dan euforia menyelimuti seluruh penjuru negeri. Namun di tengah atmosfer penuh sukacita itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola internasional. FIFA, badan tertinggi sepak bola dunia, tiba-tiba mengirimkan kartu kuning kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar ini tentu seperti petir di siang bolong bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Di saat nama Garuda Muda harum-harumnya karena kemenangan besar, justru sang nahoda federasi mendapat teguran resmi dari FIFA. Peringatan itu diberikan karena Erick Thohir dinilai melakukan rangkap jabatan, yakni sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Wasit PSSI. Sebuah posisi strategis yang oleh FIFA dianggap rawan konflik kepentingan dan melanggar prinsip independensi dalam pengelolaan wasit. Menanggapi hal ini, Erick Thohir langsung bersikap tegas. Ia mengaku akan segera mundur dari posisi Ketua Komite Wasit. "Kenapa saya jadi Komite Wasit? Siapa berani menyogok saya?" Ujar Erick dengan nada retoris menegaskan bahwa niat awalnya adalah untuk mengawal langsung reformasi perwasitan di Indonesia. Erick menegaskan bahwa langkah ini hanya bersifat sementara dan tugas tersebut kini akan dilanjutkan oleh sosok yang tak asing dalam dunia perwasitan Asia, yakni Yoshimi Ogawa dari Jepang. Penunjukan Ogawa sebagai Ketua Komite Wasit PSSI yang baru merupakan bagian dari kerjasama antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Jepang dalam kurung JFA. Ogawa sendiri sudah terlibat dalam kerjasama teknis dengan PSSI sejak tahun 2023 dan kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas serta integritas perwasitan nasional. Meski diakuinya Ogawa mungkin akan mengalami stres di tahun pertama karena belum benar-benar memahami lanskap sepak bola Indonesia. Erick yakin proses pendampingan yang baik akan membuat transisi ini berjalan mulus. Namun yang menjadi sorotan dari kabar ini bukan hanya peringatan FIFA, melainkan juga bagaimana reaksi publik terhadap integritas dan transparansi pengelolaan sepak bola Indonesia. Erick secara terbuka meminta media dan publik untuk tidak hanya fokus pada kekurangan, tapi juga mendukung langkah-langkah positif yang sedang dijalankan. Kalau ada kekurangan, silahkan kritik. Tapi kalau ada yang baik yang sedang dibangun, jangan tutup mata, tegasnya. Sebuah pesan yang syarat makna di tengah upaya panjang membenahi dunia sepak bola nasional. Ia juga mengingatkan bahwa pemberitaan yang tidak proporsional bisa berdampak buruk pada semangat generasi muda yang sedang merintis jalan di dunia sepak bola. Anak-anak muda yang punya mimpi bisa jadi kecewa kalau melihat sepak bola disebut kisruh atau korup. Padahal sekarang sedang kita tata, sedang kita benahi, tambahnya. Dalam konteks ini, peringatan FIFA seharusnya tidak menjadi pukulan telak, melainkan pengingat agar reformasi dijalankan dengan cara yang sesuai standar internasional. Sekarang di tengah sukacita karena kemenangan Garuda Muda dan kisah heroik Jens Raven mencetak 6 gol, publik juga disodorkan refleksi tentang tata kelola sepak bola di balik layar. Apakah langkah Erick Thohir untuk mundur dari jabatan komite wasit adalah bentuk tanggung jawab? Atau justru seharusnya dari awal sudah tidak rangkap jabatan? Bagaimana menurutmu, apakah FIFA terlalu keras atau ini peringatan penting agar PSSI terus berjalan di jalur yang benar? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Pendapatmu bisa jadi bagian dari suara besar rakyat yang peduli masa depan sepak bola Indonesia. Fans Malaysia dibuat malu usai kalah dari Filipina. Jakarta menjadi saksi dua cerita kontras di ajang Piala AFF U23 2025. Di satu sisi, kegembiraan membuncah dari para pendukung timnas Indonesia yang berpesta gol melawan Brunei Darussalam. Di sisi lain, kekalahan mengejutkan menimpa skuad Harimau Malaya yang harus menelan pil pahit setelah tumbang 0-2 dari Filipina. Kekalahan ini menjadi sorotan tajam bukan hanya di kalangan fans Malaysia, tetapi juga memancing komentar pedas dari netizen Indonesia yang tak ingin ketinggalan meramaikan drama panas di media sosial. Timnas Malaysia sebenarnya tampil cukup dominan dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa 15 Juli 2025 tersebut.
Dengan penguasaan bola mencapai 70% dan 21 kali percobaan tembakan, Malaysia sejatinya punya cukup banyak peluang untuk mencetak gol. Namun semua itu tak berarti apa-apa jika penyelesaian akhir begitu tumpul. Sementara itu, Filipina bermain dengan strategi yang sangat efektif, bertahan rapat dan menghukum lewat serangan balik cepat. Bisong menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Malaysia dengan mencetak 2 gol, memanfaatkan kelengahan dan lambatnya transisi bertahan dari pasukan Harimau Malaya. Namun bukan hanya hasil akhir yang menjadi bahan perbincangan, melainkan juga reaksi media sosial asal Malaysia yang malah mengunggah pernyataan menggelitik dan bikin geleng-geleng kepala. Akun @onevootbal mengklaim bahwa kekalahan Malaysia adalah bagian dari strategi untuk mengecoh lawan di pertandingan berikutnya. Malaysia U23 sengaja kalah untuk membingungkan lawan berikutnya. Tetap tenang, tulis mereka dalam unggahan yang kini viral dan ramai diserbu komentar. Pernyataan itu sontak mengundang gelombang reaksi dari berbagai kalangan, tak terkecuali fans Garuda Muda. Dengan status Indonesia sebagai lawan Malaysia berikutnya di grup, cuitan itu dianggap sebagai pesuar murahan yang justru mempermalukan diri sendiri. Netizen Indonesia ramai-ramai nimbrung di kolom komentar dengan gaya khas mereka, sarkas, lucu, tapi menohok. Kalau niatnya kalah, mending kirim tim voli aja sekalian, bang, tulis seorang netizen. Pusing saya baca logika kalian. Mau lawan Indonesia, malah testing kalah dulu. Cerdas banget taktiknya, komentar lainnya sambil menyematkan emotikon tertawa terpingkal-pingkal. Beberapa bahkan menyebut alasan tersebut sebagai bentuk penyangkalan kekalahan yang tak berkelas. Namanya juga cari alasan. Kalah ya kalah, ngaku aja. Baru lawan Filipina udah jatuh, gimana lawan Garuda? Ucap seorang pengguna yang mengaku hadir langsung di stadion. Kritik pun mengalir deras ke arah pengelola timnas Malaysia yang dianggap terlalu percaya diri namun minim hasil. Cuitan yang dimaksud alih-alih menaikkan semangat malah membuat malu sendiri di depan publik Asia Tenggara. Sementara Malaysia tersandung dengan drama internal dan komentar kontroversial, skuad Garuda Muda justru melaju penuh percaya diri. Jens Raven tampil bak mesin gol saat Indonesia membantai Brunei 8-0. Permainan atraktif dan penuh determinasi dari anak-anak asuh Gerald van den Burg menjadi bukti bahwa Indonesia kini bukan hanya punya potensi, tapi juga taji. Para fans Indonesia tentu semakin percaya diri menyambut laga melawan Malaysia, terlebih setelah melihat performa inkonsisten dan mentalitas alasan dulu baru evaluasi dari tim rival. Kini yang jadi pertanyaan, benarkah Malaysia punya strategi rahasia yang sedang mereka sembunyikan? Atau ini hanya cara untuk menutupi kekalahan memalukan dari tim yang sebelumnya dianggap bukan ancaman besar seperti Filipina? Netizen punya berbagai jawaban, tapi yang pasti, laga Indonesia versus Malaysia nanti akan dipenuhi tensi panas bukan hanya di lapangan, tapi juga di dunia maya. Gimana menurut kamu, apakah Malaysia memang sengaja kalah atau hanya sedang berdalih? Siapa yang bakal berjaya di duel panas berikutnya, Harimau Malaya atau Garuda Muda? Yuk tulis komentar kamu dan ramaikan perdebatan serunya di bawah ini. Timnas Indonesia pecahkan rekor baru usai pecundangi Brunei. Stadion utama Gelora Bung Karno kembali menjadi saksi bisu sejarah baru yang ditorehkan oleh Timnas Indonesia U23. Pada laga perdana fase grup Piala AFF U23 2025, Selasa malam 16 Juli, skuad Garuda Muda tampil menggila dan membantai Brunei Darussalam dengan skor yang benar-benar di luar dugaan 8-0 tanpa balas. Kemenangan besar ini bukan sekadar awal yang manis, tapi juga momen pemecahan rekor dalam perjalanan Indonesia di ajang ini. Performa impresif anak-anak asuh Gerald van den Burg membuat publik pecinta sepak bola tanah air dibuat terpukau dan yang lebih penting lagi, dunia mulai melirik bahwa ada kekuatan baru di Asia Tenggara. Apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia di atas lapangan malam itu bukan hanya sekadar menang besar. Mereka bermain dengan determinasi tinggi, gaya menyerang cepat, dan kreativitas luar biasa. Gol pertama bahkan sudah lahir dalam 2 menit setelah peluit kick-off berbunyi. Nama Jens Raven, striker keturunan yang kini jadi pembicaraan hangat, mencetak 6 gol dalam satu laga dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Indonesia di Piala AFF U23.
Ia tampil seperti predator sejati di kotak penalti lawan dengan penyelesaian klinis yang membuat kiper Brunei tak berkutik. Namun pesta gol ini tidak hanya berhenti pada kejutan hasil akhir. Ada sejarah yang ikut ditulis malam itu. Untuk pertama kalinya sejak Indonesia mengikuti turnamen ini pada edisi 2019 dan 2023, Garuda Muda berhasil meraih kemenangan pada laga pembuka. Sebelumnya mereka hanya mampu bermain imbang lawan Myanmar pada 2019 dan bahkan kalah dari Malaysia pada 2023. Maka kemenangan kali ini menjadi sinyal perubahan besar, sebuah awal baru yang memberi harapan besar bagi kiprah Garuda Muda di edisi 2025 ini. Tak hanya soal kemenangan perdana, skor 8-0 ini juga menjadi rekor kemenangan terbesar yang pernah dicetak timnas Indonesia di Piala AFF U23. Sebelumnya, rekor kemenangan tertinggi hanya dengan margin 2 gol, yaitu saat mengalahkan Thailand 3-1 di tahun 2023 dan menang 2-0 atas Kamboja di tahun 2019. Tapi kali ini Garuda Muda benar-benar terbang tinggi, bukan hanya unggul, tapi menghancurkan lawannya dengan cara yang tidak biasa, dominasi total dan efisiensi luar biasa dalam penyelesaian akhir. Dan tentu saja sorotan paling terang tertuju pada nama Jens Raven. Dengan 6 golnya ke gawang Brunei, pemain 19 tahun ini langsung menggeser dua nama besar yang sebelumnya menjadi top skor timnas Indonesia di ajang ini, Marinus Wanawar 2019 dan Ramadan Sananta 2023. Pencapaiannya yang mencengangkan ini membuat namanya melambung tinggi dan menumbuhkan harapan baru bahwa Indonesia kini punya striker masa depan yang bisa diandalkan bukan hanya di ASEAN, tetapi di kancah Asia. Para penggemar sepak bola tanah air pun membanjiri media sosial dengan pujian, euforia, dan semangat yang membara. Banyak yang mengaku tak menyangka Garuda Muda bisa tampil sebaik ini di laga pembuka. Bahkan kemenangan ini jadi bahan pembanding langsung dengan performa rival terdekat Malaysia yang justru keok dari Filipina. Aura optimisme dan kebanggaan kini tengah membara di hati para pendukung merah putih. Tak sedikit yang berharap bahwa ini bukan sekadar kemenangan awal, tapi pertanda lahirnya generasi emas baru bagi sepak bola Indonesia. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah timnas Indonesia bisa terus konsisten hingga ke final? Apakah Jens Raven akan menjadi top skor turnamen dan bintang masa depan yang kita nanti-nantikan? Yuk suarakan pendapatmu di kolom komentar dan jadi bagian dari sejarah kebangkitan Garuda Muda.